Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis. Analisa saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Untuk minggu ini, ya alert yang muncul dari hari Senin kemarin sampai hari Kamis dan akan kita bahas dengan data hari Jumat ya. Memang hari Jumat tidak ada alert Bapak Ibu ya. Nanti ini juga biasanya di Weekly Analysis ini kita akan ada sharing ilmu. Ya, karena kita akan fokus ke Wyckoff, maka saya akan sering sharing ilmu tentang Wyckoff bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan berminat dengan volume price analysis ya. Volume price analysis. Karena itu akan menjadi mazhab kita. Jadi kan analisa saham tuh mazhabnya bebas ya, macam-macam. Yang penting bisa melakukan analisa saham dan itu menjadi cara. Nah, caranya beda-beda. Nah, kebetulan saya volume price analysis dan menggunakan bermazhab Wyckoff atau disebut Wyckoffian. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat karena ini simple sekali dia. Price, discount everything, volume validate ya. Nah, ini nanti kita akan bahas dengan data weekly hari Jumat ya Bapak Ibu. Dan kita akan bahas composite juga. Nanti kita lihat lah ya Bapak Ibu. Tapi mungkin kita tidak akan detail untuk kompositnya. Kita akan membahas saham-saham yang Bapak Ibu pilih. Berikut ini alertnya Bapak Ibu, weekly reviewnya untuk sepanjang hari Senin tanggal 13 sampai tanggal 16, kita ada 9, tidak 10. Jadi di voting ini hanya 9 saja. Mungkin itu yang menyebabkan nanti hasil suara yang masuk tidak terlalu banyak ya. Oke, jadi dari 9 ini kita akan buat votingnya. Semuanya masuk dan nanti kita akan pilih 5 terbanyak untuk kita analisa menggunakan data hari Jumat, di mana untuk after market close untuk hari Jumatnya sudah saya upload, sudah dibuat dan tidak ada alert, tapi saham-saham yang alert dari Senin sampai Kamis akan kita update datanya menggunakan data hari Jumat. Dan yang terpenting adalah analisa weekly-nya, karena weekly-nya valid ya Bapak Ibu. Ya, nanti alert ini Bapak Ibu bisa juga melakukan analisa ya dengan Telegram botnya. Bapak Ibu bisa cek Telegram botnya, join akses ada trialnya di situ bisa dicoba dan Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya. Untuk join ke grup diskusi yang banyak digunakan oleh pengguna robot, saya mohon maaf, banyak yang masuk tanpa invitation resmi ya Bapak Ibu. Dia mungkin dapat dari teman. Itu saya taruh di luar dulu ya, mohon maaf. Nanti kalau Bapak Ibu dapat invitation untuk join ke Telegram discussion-nya ya, yang dari Telegram channel, silakan masuk. Tapi kalau belum dapat invitation, jangan masuk, nanti dikeluarin lagi ya. Oke, sosial media silakan di-follow Bapak Ibu, insya Allah akan saya follow back. Jadi intinya, disclaimer on Bapak Ibu, video ini tujuan untuk edukasi, jadi nanti Bapak Ibu lakukan sendiri analisanya. Oke ya, jadi karena ini adalah hasil voting, tidak boleh request. Tetap ada aja yang request ya, saham analisa. Bapak Ibu lakukan aja sendiri, caranya akan saya sharingkan ini. Jadi disclaimer-nya on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Nah, ini dia after market close Bapak Ibu untuk tanggal 17 Oktober. Tidak ada alert. Dan kebetulan sejak sebulan yang lalu kita sudah menduga apakah ini utat atau reakumulasi ya. Jadi dan kemarin kita sudah melihat di weekly-nya sudah ada sinyal uptrust. Lalu di daily-nya dia udah tampak seperti utat ya. Utat itu adalah uptrust after distribusi. Nah, Bapak Ibu tunggu nanti akan saya sharing ini ilmunya. Apa itu utat? Apa itu pseudo? Apa itu uptrust? Apa itu uptrust? Ya, jadi kadang orang bingung nih apa maksudnya. Karena ada ilmunya gitu, ada buku yang harus dibaca. Dan sudah saya praktek. Bapak Ibu nanti tonton dulu untuk after market close tanggal 17, linknya saya masukkan di deskripsi video. Tidak banyak, kita fokus ke komposit dan kira-kira strategi apa yang akan kita lakukan kalau ternyata dia utat ya. Nah, kalau benar valid utatnya, kalau lihat volumenya sih valid ya. Apa plan berikutnya? Apakah masih ada kemungkinan dia akan menjadi reakumulasi? Saya sih optimis harga saham akan selalu membentuk all-time high ya, karena bisnis kan bertumbuh. Makanya itu yang kita bahas dalam trading as a business. Tetapi dia butuh pullback dulu. Nah, pullback ini sampai mana? Jangan sampai nyangkut, jangan sampai pas dia pullback tidak.
tidak punya ini ya. Jadi kita akan lihat nanti berdasarkan Wyckoff. Bisa saja analisanya salah, bukan karena marketnya yang salah, bukan karena ilmu yang salah, kitanya yang kurang ilmu untuk menganalisa. Kita kan menganalisa berdasarkan framework, kita yang bisa salah. Oke, nah ini dia Bapak Ibu ya, hasil votingnya kita lihat ada 9 saham, 231 suara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh suara yang sudah masuk. Aman, AMRT, ya walaupun dia ini BRMS, Cimori, Film, Java, MAPI, NCKL, dan Unilever. Apakah yang terpilih menjadi top 5 atau tidak? Saya ucapkan terima kasih sudah memberikan votingnya ya. Sudah ada effort untuk mendukung voting ini. Oke. Dan dari 231 kita punya ranking tertinggi adalah Unilever, 22% sebanyak 50 suara. BRMS 21% dari 231 sebanyak 48 suara. NCKL 14% 32 suara. Aman 12% 28 suara. AMRT 9% 22 suara. Jadi Bapak Ibu, ini ada mix ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ini masuk karena nyangkut atau masuk karena kemarin ikut alert gitu kan, sah-sah saja. Saya karena udah nyangkut Unilever di 5.000 misalnya. Ada analisa ini saya pilih. Atau ada yang masuk dia waktu the best time for buying Unilever di 1.500 atau berapa, dia masuk pengen lihat, sah-sah saja. Nanti kan kita bahas ya. Oke, cuman kalau ada yang informasi, Pak saya terlanjur beli di 5.000, Pak saya baru masuk di 1.400 misalnya, kan lebih enak ya. Silakan komen aja nanti. Oke, ini dia Bapak Ibu ya. Nah, kita akan bahas nanti Bapak Ibu. Oh ya, ini informasi workshop. Materi sudah saya kirimkan Bapak Ibu untuk batch 42. Insya Allah kita akan bertemu Sabtu depan. Materi sudah dikirimkan, silahkan dipelajari. Kita cuma punya waktu 1 hari dengan materi sebanyak itu. Jadi mohon dipelajari dulu. Nanti perlu membawa laptop ya Bapak Ibu, karena kita akan praktek money management di dalam kelas. Udah ada Excel-nya, jadi masing-masing jangan lupa membawa laptop. Oke, untuk batch berikutnya mungkin saya akan kirim materinya lebih cepat lah ya, supaya waktunya pelajar. Dan saya sudah juga buka pendaftaran untuk level advance. Untuk level advance Bapak Ibu, kita akan belajar volume price analysis batch 20, batch 21. Ini sudah ada pendaftarnya. Sudah saya buka untuk yang trading as bisnis ya. Juga dari alumni sudah ada. Ya, kalau ini strict agak 6 orang, nggak banyak nih pesertanya. Karena kita praktek di dalam kelas, nanti bawa paperwork, bawa pensil, bawa penggaris ya, bawa penghapus. Kita akan latihan membaca Wyckoff. Oke? Sudah dibuka pendaftaran untuk batch 20 dan 21, tapi syaratnya sudah harus ikut trading as business. Kalau belum ikut trading as business bisa nggak? Tidak bisa, ya karena materinya nyambung nanti. Oke, bedanya kalau di weekly stock analysis sama di after market close. Kalau di after market close kita ya menggunakan end of day data setelah market tutup, kita lihat marketnya saat itu. Dan kita fokusnya ke sinyal-sinyal daily karena kita butuh untuk entry. Sementara kalau di weekly stock analysis, kita menggunakan memvalidasi data weekly-nya untuk saham-saham yang alertnya sebelumnya. Ya, jadi kita update untuk hari Jumatnya. Dan kita fokus ke Wyckoff Bapak Ibu. Jadi sinyal entry-nya nanti Bapak Ibu silakan bikin sendiri. Trading plan-nya bikin sendiri. Tapi kita akan lihat weekly-nya bagaimana nih Wyckoff-nya ya. Nah ini sedikit saya tadi janjikan sharing ilmu. Jadi kalau Wyckoff itu dia simple saja Bapak Ibu. Dia di dalam Wyckoff dia memperkenalkan ada 4 struktur ya, 4 fase atau cycle. Pertama, saham itu akan mengalami namanya akumulasi. Ini bukan saya yang ciptakan ya, dari Wyckoff teori. Ini sekitar 1.500-an lah ya, 110 sampai 120. Ya, jadi saya aja belum lahir. Ya, 900-an. Accumulation, lalu dia akan marking up, lalu ada fase nama distribusi, maka dia akan ada baru marking down. Kalau kita beruntung kita akan dapatnya spring. Di sini kalau kita beruntung juga kita akan mendapatkan utat ya atau uptrust. Nah, ini yang nanti kita akan bahas juga ya. Strukturnya simple sekali. Oke.
Nanti kalau detail-detailnya, ya kalau kita sudah akumulasi, maka ada the best time for buying. Di sini adalah waktu terbaik untuk membeli ya. Jadi kita kan inginnya beli langsung naik itu. Nah, biasanya dapatnya di sini the best time for buying. Kalau kita ketinggalan the best time for buying, maka kita akan biasanya 80% dia akan memberikan kesempatan second chance to buy. Tapi 20% naik terus, kita nggak ada kesempatan the best time for second chance to buy, nggak ada. Oke, sering itu terjadi. Begitu dia the best time for buying, langsung naik, nggak turun-turun. Begitu juga dengan setelah distribusi, kita akan ada the best time for selling. Nah, biasanya 80% dia akan naik lagi, memberikan second chance to sell. Jadi kalau ketinggalan misalnya stop loss tidak fire, mudah-mudahan kita bisa sell on strength lah untuk mendapatkan second chance to sell ya. Oke. Nah, sekarang saya nanti Bapak Ibu mohon maaf kalau agak lama videonya karena saya biasanya di hari Minggu tuh akan memberikan sharing ilmu. Ada yang bilang, Pak langsung aja analisa sahamnya. Ya kalau memang tidak berminat ya skip aja videonya, nggak usah ditonton. Ini bagi yang berminat belajar volume price dan belum ada kesempatan ikut workshop volume price analisis ya atau wake off. Nah kita akan belajar. Sering saya sampaikan ada UTAD, ada uptrust bar, ada pseudo uptrust bar. Ini beberapa orang yang belum ikut workshop atau belum ketemu di bukunya agak bingung. Nah, mungkin mereka tidak bingung, asumsi saya saja bingung ya. Karena ada beberapa orang bertanya, tapi tidak banyak juga. Mungkin tidak banyak ini dia telan bulat-bulat atau memang sudah baca bukunya. Oke, karena konsepnya adalah kita sharing ilmu, maka kita akan bahas. Untuk saat ini perbedaannya UTAD, uptrust bar, dan pseudo bar. Nanti minggu depan mungkin beda lagi ya. Oke, jadi UTAD itu adalah, jadi kita akan membahas UTAD yang terjadi di mana? UTAD itu terjadi di wake off distribution atau false UTAD, uptrust after distribusi, terjadi di reaccumulation. Jadi dia false, dia menjadi sign of strength, bukan UTAD ya. Apa itu UTAD? UTAD itu adalah uptrust after distribution. Dia ada sinyal-sinyal uptrust bar, tetapi terjadi di fase C, setelah fase distribusi atau setelah fase B, ya, di Wyckoff structure. Nanti Bapak Ibu bisa cari bukunya atau tonton di tutorial apa itu fase B. Oke, jadi dia bisa terjadi di saat dia fase distribution Wyckoff yang secara skematik yang nomor 1. Di sini biasanya ada marking up, preliminary supply, buying climax, auto reaction, secondary test. Inilah fase B-nya, ya. Jadi ada uptrust juga, tapi dia belum terjadi distribusi. Nah, di sini dia terjadi distribusi di fase B. Setelah itu kita pindah ke fase C, dia ada UTAD. Inilah. Pada saat ini kita akan mengalami dia cucuk atas, bolak-balik sampai suatu ketika dia masuk ke dalam. Ya, di sini kita bisa tarik resisten line. Nah, dia di sini bisa seminggu, bisa 2 minggu, tergantung struktur besarnya. Kalau semakin panjang, UTAD ini bisa terjadi 3 minggu misalnya ya, turunnya dalam. Atau terjadi di weekly, bolak-balik weekly, maka turunnya main time frame weekly, dia turunnya bisa dalam. Oke? Jadi dia ciri-cirinya adalah dalam struktur wake off dia setelah terjadi fase A, fase B, dilanjut dengan fase E dengan ciri-ciri dia bentuk all time high. Jadi kita lihat nanti IHSG apakah all time high atau enggak. Oke? Kalau IHSG all time high, lalu dia bolak-balik enggak di sini beberapa candle. Setelah itu dia masuk ke dalam enggak? Nah, kalau dia masuk ke dalam, mungkinan valid UTAD-nya. Oke? Maka dia fase D. Setelah itu apa? Kita ready to fase D. Maka fase D itu ciri-cirinya dia akan membentuk high, low, low, high, low, low lah. Dan di low ini kita akan ketemu dengan the best time for selling. Oke, nah the best time for selling juga bolak-balik. Ini sampai kadang-kadang dia menipu kita, terjadi spring misalnya, ya, baru dia turun. Oke, misalnya begitulah ya. Itu kalau dia merupakan UTAD yang terjadi di fase distribusi. Tapi bisa juga dia terjadi merupakan suatu proses reakumulasi. Misalnya ini kan, dia marking down, ini sama lah ya. Buying climax, auto reaction, secondary test, ini fase A, baru pindah ke fase B, ada UTAD juga, apa uptrust, lalu dia terjadi spring-nya di fase C. Nah, ini kalau kita ketemu spring, ada yang tidak ada spring-nya ya. Kebetulan saya memberikan contoh spring
supaya kita yakin kalau dia ada spring dan di atasnya juga ada utat atau sign of strength, maka dia bisa lanjut. Ini dia kalau dia ada spring, maka fase C-nya bukan utat ya, maka spring. Oke. Nanti kita lihat apakah dia fase D atau fase C. Kalau dia terjadinya di spring, maka dia ada fase D. Kadang-kadang dia tidak ada spring, maka dia menjadi fase D. Macam-macam strukturnya, kan ini ada skematik 1, skematik 2. Saya berikan yang simple. Untuk, kalau ada spring, maka dia menjadi utat untuk false utat, dan dia menjadi sign of strength, dan kemudian pindah langsung ke fase D. Itu bedanya. Oke. Oke, jadi ini untuk menjelaskan yang after market close kemarin. Nah, sekarang itu adalah utat ya. Sekarang apa bedanya uptrust bar? Uptrust bar itu adalah sign of weakness. Ciri-cirinya di pattern di dalam dia, ya, dia terjadi uptrend. Jadi dia terjadi beberapa dalam candle by candle analysis ya. Jadi ada bullish, dan ini divalidasi oleh volume. Ini adalah sinyal volume price analysis. Saya ambil dari workshop volume price analysis. Nanti Bapak Ibu yang berminat belajar ikut mendaftar di workshop volume price analysis, bisa belajar ini lebih detail ya. Ini saya singkat aja, waktunya terbatas. Oke, ini kita punya price yang bergerak naik dan divalidasi oleh volume. Maksudnya high terus volumenya juga naik. Ini valid. Lalu mungkin di antaranya kadang-kadang dia ada pullback. Spreadnya kecil, candlenya merah kecil, tapi volumenya juga kecil. No worry ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan dalam hukum Wyckoff volume price-nya, hubungan antara effort dan result. Kenapa? Effortnya kecil, volumenya juga kecil. Lalu dia dilanjutkan. Berarti ini valid ya. Begitu dilanjutkan, volume gede, spreadnya candle juga gede. Nah, lalu berikutnya ada candle besar. Zep dia, new territory, tapi langsung turun ke bawah. Jadi dia sempat naik ke atas. Nah, ini kalau kita ketemu candle begini, kita sebut dengan uptrust bar. Volumenya besar, oke? Volume besar berarti dia valid. Kalau volumenya kecil, dia spreadnya besar, tidak valid. Itu berarti anomali. Ya, itu dipelajari dalam volume price analysis, hubungan antara price dan volume. Lalu dia muncul ya, sinyal segitiga merah di atas. Nah, ini ciri-cirinya adalah candlenya widespread ya. Jadi candlenya besar karena menandakan volatilitas besar sekali. Close-nya agak-agak di bawah, 30% dari candle berada di bawah. Volumenya harus besar atau sangat besar ya. Terjadi dalam tren uptrend. Nanti kita lihat apakah IHSG kita uptrend, tren terakhirnya. Dan dia membentuk all time high. Jadi ingat, dia kalau uptrend itu terjadi di all time high biasanya. Umumnya widespread dan volume besar. Jadi ini umumnya ya, jadi pasangan ini. Oke, kalau Bapak Ibu ketemu seperti ini, maka akan ada sinyal VPA namanya uptrust bar. Oke, nah dia perlu divalidasi oleh down bar. Oke, down bar. Setelah terjadi uptrust, harus ada down bar. Apa itu down bar? Ya, Bapak Ibu bisa nonton nanti di tutorial sign of weakness, ada down bar ya, mudah-mudahan di situ ada. Untuk mengkonfirmasi, artinya kalau Bapak Ibu ketemu kita uptrust bar, harus ada konfirmasi satu candle lagi untuk down bar ya. Oke. Jadi ingat, kalau terjadi uptrust, dia harus ada down bar. Kalau ada candlenya hijau, tidak valid. Down bar merah ya. Up bar, dia tidak valid. Oke, itu dia. Nah, ciri-cirinya seperti inilah. Nah, ini ya. Ya, ciri-cirinya, kalau dia ketemu, ciri-cirinya, sinyalnya di VPA, Bapak Ibu lihat di chartnya, ada tulisannya uptrust bar. Dia katakan, sure, yakin. Ini adalah sign of weakness. This uptrust after high volume. Lalu setelah itu dia divalidasi dengan down bar. Harus divalidasi dengan down bar, sinyalnya nanti seperti ini. Oke ya, Pak, contohnya apa? Contohnya dulu saya pernah selamat di ISAT. Oke. Nah, ini contoh di ISAT ya, Bapak Ibu. Saya tidak akan jelasin ini, saya jelasin detail di workshop. Jadi ini sinyal lagi naik ya. Ini lagi marking up distribusi ya. Dia naik ke atas, di sini ada utat. Ya, mainnya waktu di daily. Jadi dia waktu tanggal segini nih, isunya lagi euforia. Bergabungnya ISAT dengan TRI ya. Tapi sudah ada sinyal utat. Belum turun. Akhirnya saya exit lah besoknya. Ya, saya exit di sini. Di sini. Kenapa? Kita punya utat.
wajib diikuti oleh down bar, ya. Oke, valid. Nah, maka saya keluarlah di sini. Kesempatan exit, semua saya buang barang. Setelah itu, the good news is the bad news. Maka pengumuman ESET bergabung di sini, lalu dia auto reject berjilid-jilid. Saya sudah profit taking di sini, ya. Kenapa? Sudah ada UTAD. Nah, ini nggak usah saya ceritakan lah nanti, ya. Sinyalnya apa? Uptrust bar, a sure sign of weakness. Dia katakan, uptrust ini volumenya sangat besar, confirm weakness, ya, possible end of uptrend, bla 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 bla. Tapi keluarnya saya setelah dia ada uptrust, dia ada down bar, keluarlah saya di situ, ya. Jadi memang menunggu konfirmasi. Setelah itu auto reject berjilid. Nah, seperti itu, ya. Jadi biasanya dia macam-macam, ya, Bapak Ibu, ada berita macam-macam lah beritanya, pokoknya berita bagus. Mungkin di IHSG berita capital masuk lah, suntikan dana 200 triliun, macam-macam lah, ya. Saya nggak bisa jelasin. Lalu apa itu pseudo uptrust? Pseudo uptrust adalah potensial weakness, sama seperti uptrust, tapi dia not efektif. Kenapa not efektif? Nah, kita lihat dulu, ya. Ini ada teorinya semuanya. Ini sama seperti tadi uptrust. Perbedaannya apa? Nah, dia sama-sama spreadnya besar, tetapi not efektif. Kenapa? Volumenya kecil, anomali, ya. Pak, kenapa begitu? Ya, kenapa juga volume price analysis? Kita lihat price, lihat volume. Makanya simple sekali kalau Bapak Ibu berminat dengan, kan orang kan trading macam-macam, ya. Ada yang buat ilmu itu sulit sekali, seolah-olah itu high level. Kalau volume price enggak. Kita lihat price, lihat volume. Kan simple, ya. Ya, jadi sinyalnya seperti itu. Ya, dia not efektif. Kenapa? Karena volumenya kecil, tapi still sign of weakness, ya. Oke. Dia perlu juga down bar. Nah, inilah contohnya, ya. Dia tidak efektif, berhenti di sini. Nah, dia pseudo uptrust, sign of weakness. Ya, kenapa? Volumenya less than average. Tetap dibutuhkan down bar dia, ya, baru dia turun. Jadi kalau kita bisa di sini, bisa sell on strength atau exit langsung. Itulah. Jadi kita membutuhkan down bar, ya, Bapak Ibu. Umumnya seperti itu. Oke? Baik, kita pindah ke Telegram botnya. Lama, ya, sharing ilmunya, ya. Nanti saya harusnya buat video sendiri nih, nggak apa-apa lah. Baiklah, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya untuk membahas saham-saham pilihan Bapak Ibu, 5 terbaik tadi. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk list perintah yang tersedia. Lalu jangan lupa juga tutorial. Nah, tadi sudah saya sharing juga ilmunya. Jadi kalau kurang lengkap, ada sinyal-sinyal VPA di sini, volume price di sini, atau nanti Bapak Ibu bisa ikut workshopnya. Oke, kita akan bahas singkat dulu composite dengan VPA weekly composite. Weekly-nya sudah valid, maka saya ingin membahas, dan kemarin di aftermarket close-nya juga sudah ada, ya, detailnya. Bapak Ibu silakan ke sana. Sekarang kita akan lihat sekilas. Untuk data weekly-nya sudah valid, ya. Sinyalnya apa? Sinyalnya yang baru kita pelajari tadi, uptrust bar. Jadi, apa selanjutnya, Pak Roy? Kalau weekly-nya? Weekly-nya berarti kita menunggu down bar. Oke? Pak Roy, saya nggak ngerti down bar itu apa. Nonton tutorialnya di sini. Cari salah satunya ada di sini. Saya lupa pula di mana, ya. Bapak Ibu usahalah, masa semua disuapin gitu, ya. Oke, ingat. Kita punya weekly uptrust bar. Next, kita menunggu apakah dia down bar atau tidak, ya. Volumenya, ya, memang kecil, tapi dia di atas rata-rata, dan ini volumenya adalah climax fall down, berarti supply-nya besar. Oke, ya, clear, ya, apa itu uptrust dan apa yang kita tunggu dalam volume price analysis setelah uptrust. Lalu kita lihat dengan VPA composite. Jadi ciri-cirinya terpenuhi itu. Oke, kita lihat composite. Composite tidak ada sinyal di sini. Bapak Ibu tarik garis. Ini adalah marking up, ya, distribusi lah, di sini distribusi. Ini menjadi UTAD. Fase C. UTAD. Dan dia sudah high, low, low high, low low. Oke. Jadi yang kita lakukan adalah
pertama Bapak Ibu rapatkan stop loss. Lalu cek supply and demand. Semuanya sudah ada dijelasin di dalam after market close ya. Jadi sekarang kita punya sinyal down bar sudah ya. Maksudnya saya sudah low high high low high high, tetapi volumenya memang kecil. Daily ya, oke. Nah, itu nanti Bapak Ibu untuk weekly Bapak Ibu tonton sajalah di after market close di sana. Oke, jadi kita punya daily candle-nya, weekly candle-nya merah, nanti rotasi sahamnya juga terpengaruh, daily juga merah ya. Sekarang kita akan bahas Unilever Bapak Ibu. Untuk Unilever, saya sudah membuat bahwa belinya itu di sini. Oke. Dulu, Bapak Ibu join Telegram channelnya karena sharing update itu. Tanggal 24 April, saya sudah sampai berikan informasi bahwa the best time untuk membeli Unilever adalah di bulan April. Dan saya sudah masuk ya. Dan dia akan memberikan second chance to buy, nanti kita lihat. Oke, jadi kalau Bapak Ibu masuk sekarang mungkin dia sudah naik tinggi. Saya harapin Bapak Ibu memang masuknya 24 April karena dia mengikuti wake off. Pak, saya masuknya di 5.000. Ya, mungkin nyangkut lah itu definisinya ya. Kalau nyangkut nggak ada solusi selain sabar. Oke ya, jadi untuk Unilever sudah saya jelaskan. Pernah saya rajin-rajin nonton after market close karena saya sudah kasih tahu dia ada di 24 April, the best time for buying. Sekarang kita lihat dengan bahas Unilever. Alert UNVR. Oke, Unilever itu bulan April ya, sampai nggak masuk. Bulan April di mana? Di sini ya. Sinilah pokoknya bulan April. Ini tanggal berapa ya tadi? Udah, pokoknya sekitar di sini bulan April 2025. Ini tadi berapa? Ya, April 2025 ya. Sekarang dia bulan 10 fresh. Jadi harusnya Bapak Ibu kalau memang bereakumulasi belinya di sini. Sekarang sudah alert kedua. Apakah dia memberikan pullback? Sekarang kita cek dengan Speedo UNVR. Let's tunggu saja. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk Unilever. Kita cek dengan weekly-nya. Weekly-nya sudah valid ya, speedometer. Juga grid artinya baik di daily maupun weekly demand di Unilever lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar daripada supply, ya aman lah sebenarnya ya. Tercatat saat ini, nggak tahu besok. Kita cek dengan rotasi saham, Star UNVR. Oke, dari rotasi saham relatif terhadap komposit, kemarin hari Jumat, kompositnya melemah. Dan kita lihat di sini, sejak sebelumnya alert, terjadi akselerasi ya. Jarak antar bintangnya menguat dan dia sudah berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply dan outperform. Unilever outperform performanya terhadap composite untuk daily. Oke, dia sudah berada di grid, ini naik terus ke atas. Karena hari Jumatnya valid, maka kita lihat dengan weekly W-Star UNVR. Unilever di weekly juga ternyata sudah bergerak menguat ya Bapak Ibu, artinya ini harusnya dia belinya dulu mungkin bulan April, dia masih berada di sini mungkin habis panik terbilang hope, sekarang dia sudah berada di zona grid. Artinya dia sudah outperform, performanya sudah jauh lebih tinggi daripada komposit, padahal komposit sudah all time high juga ya. Tergantung Bapak Ibu, mudah-mudahan entry-nya ikutan di bulan April tahun 2025. Lalu kita cek dengan VPA monthly UNVR. Nah, kita akan melihat strukturnya. Struktur mandi sudah selesai dia. Struktur besarnya selesai ya Bapak Ibu. Jadi Unilever ini dulu waktu di tahun 2010 dia ada yang bicara belilah produk Unilever yang kita konsumsi selagi kita membutuhkan odol gigi, belilah. Memberikan tisu, belilah gitu. Unilever produknya adalah konsumer yang dia selama dipakai maka perusahaannya akan tetap memberikan profit. Iya, kalau perusahaannya iya, tapi harga sahamnya mengikuti wake off. Ini adalah marking up,
Ini adalah distribusi, ini adalah marking down, ini adalah head, ini adalah shoulder. Nah, sekarang kalau kita lihat di monthly-nya, ini adalah selling climax, auto resistance, secondary test. Oke, jadi sudah change of character. Maka dilanjutkan dengan fase B, volumenya akan kecil-kecil. Ini sudah uptrend. Pak, tolong jelasin. Nggak cukup waktunya jelasinnya fase B-nya ya. Artinya, targetnya kita bisa lihat kalau main di target weekly mungkin dia akan sampai ke 5.000 lah ya, 5.000 di sini ada supply zone nanti. Oke. Pak, tahunya itu dimension dari mana? Pak, cek pakai VBP, monthly, UNVR. Maka di situ target kita ya. Pak, yang saya nyangkut di harga 10.000. Ya, yang nggak ada solusi. Nah, kalau Bapak Ibu beli di bawah sini, ini kan ada zona the best time for buying-nya 1.900 ini, apa di main zone di sekitar di sini. Target jual kita jual di sini dulu. Ya. Yang di atas ini kalau kita tunggu sampai atas, nanti sebelum sampai atas mereka akan keluar. Jadi kita keluar dulu, turun lagi. Yang di atas biarkan aja nyangkut di atas yang 10.000 nih. Jadi kalau di sini kita jual 50%, sisanya let profit lah ya. Kita tahu kalau pegang Unilever target jual sekitar 5.000. Kenapa? Ada supply. Itu kita berdasarkan data. Kita dengan VPA, weekly, UNVR. Nanti kalau agak lama nih after market close-nya, mohon maaf. Kalau nggak sabar, jangan ditonton. Ya, karena nggak ada manfaat kalau nggak ada sabar. Oke, kita lihat weekly-nya. Ini marking down ya dari Wyckoff, Bapak Ibu. Selling climax, auto resistance, secondary test. Oke. Baru dia naik ke atas. Kalau Bapak Ibu belinya sekitar sini sudah. Sekarang di weekly, dia coba cucuk atas, tetapi dia semacam tidak boleh tembus. Karena apa? Ada supply di sininya. Dia coba absorb, kemungkinan di weekly-nya adalah fase B. Oke? Berarti ini fase A, change of character. Nanti kita tinggal menunggu kalau dia turun dan ada cucuk spring, maka itu fase C-nya. Tapi kalaupun enggak, mungkin fase B-nya di sini, nanti dia fase C-nya di sini. Kita nggak tahu, fase C itu paling susah. Langsung dia break ke atas, maka dia masuk fase E. Oke? Nah, jadi belinya di mana, Pak? Di bulan April sini dia the best time for buying. Ya, dia ada second chance to buy. Nanti kita lihat di daily. Maka ini, kalau dia langsung naik ke atas, maka dia langsung pindah ke fase E. Sudah lewat akumulasinya. Kalau dia turun lagi, itu kesempatan kita mendapatkan buyout minus, mudah-mudahan ada spring. Dia menunggu spring kali. Kalau udah spring, ini tinggi nih. Ya, mungkin bisa sampai 10.000 lah. Tapi saya nggak janjikan juga akan sampai. Karena akan sebelum sampai 10.000, supply-nya akan turun dulu di 5.000. Oke? Jadi, untuk weekly, dia sepertinya sedang menjalani fase B. Bisa jadi fase C nggak kelihatan, maka dia langsung ke fase D. Oke. Kita lihat sekarang VBP weekly UNVR. Jadi Bapak Ibu sambil saya ketikkan, Bapak Ibu lakukan juga supaya paham ya. Nanti saham yang lain juga begitu. Nah, kenapa dia tertahan? Di sini kita ada supply zone. Ya, ini sebenarnya zonanya. Yang panjang kelihatan di sini, tapi dia sampai atas ini ada candle-nya, sell mother candle. Ini yang harus dilewatin ya. Kalau itu lewat, mudah-mudahan dia bisa naik. Di sini kita ada supply, di sini ada supply besar. Jadi kalau Bapak Ibu pegang beli di bawah ini 1.900, di 5.000 atau di sekitar 4.500 itu jual. Di sini profit taking-nya nih, 5.000. Ini disebut dengan sell mother candle. Oke. Oke. Lalu kita lihat dengan VPA UNVR. Oke. Kalau Bapak Ibu ikut the best time for buying di sini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan second chance. Kan ini tadi saya potong, ini tunjukkan ini adalah the best time for buying ya. Ini adalah second chance to sell ya. Baru dia naik ke atas. Sinyal terakhir adalah ini ada alert, lalu dia inside bar, outside bar. Saya lupa nama price action-nya. Tapi kalau volume price sinyalnya effort to move up fail bearish sign. Bearish sign tetapi ya down volume ya. Kalau masih belum ngerti down volume-nya baca buku ya atau nonton tutorial atau nanti di kelas workshop level advance saya ajari.
Sinyalnya memang ada climate fall down, artinya sebenarnya supply-nya kuat juga. Lalu saya cek, kenapa begitu? Oh, ini harus dicek, ini ada gap atau enggak. Mungkin dia mau nutup gap ya, karena kalau kita lihat di sini, gap semuanya kayaknya, ini masih ada gap di situ ya. Ya. Jadi stop loss-nya masih bisa di sini, karena kalaupun dia tutup gap, kita masih dapat barang ya, Bapak Ibu bisa dapat. Stop loss-nya udah bisa dinaikkan ke sini kalau yang agresif. Yang konservatif stop loss-nya tetap di bawah karena mainnya weekly. 1700 kalau yang mau main weekly tadi yang target 5000, stop loss-nya 1700 kurang 2 tick ya. 1700 kurang 2 tick berarti mulai 1690, 1685, 1680, 1675. Jadi stop loss-nya berlapis ini ya, Bapak Ibu. Oke. Mungkin ini 25%. Ya, 50%, 50%, 100%. Mungkin gitu. Ini 10%, 25%. Bebas lah. Oke. Sekarang kita VBP UNVR. Siapa tahu dia turun untuk mengambil spring. Jadi kita tahu. Jadi kalau kena stop loss nanti atau di 1700 tadi, buyback-nya di sini. Satu. Kedua, buyback-nya di sini. Ini dulu ya, buyback-nya nanti kita buyback di sini. Buyback ya. Buyback, beli kembali karena ini ada gap. Kalau dia turun, terus yang keduanya beli di sini. Ini demand zone. Jelas ya kalau pakai Wyckoff itu kita kenapa dia di dalam Wyckoff-nya kalau dia fase C, maka dia akan turun dulu. Tapi kalau fase D sudah dia akan naik. Oke, sekarang kita lihat foreign flow. Nanti mungkin ini lebih dari 1 jam ya. Mungkin. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Unilever. Jadi kalau lihat Unilever, dia naik turun. Di sini dia divergen ya. Asingnya turun, sahamnya naik. Di sini mulai Oktober, asingnya naik, sahamnya juga naik. Hari Jumat, asingnya net sell 39,94 miliar, dan 5 hari ada 51,8 miliar, dan 20 hari ada 50,6 miliar net buy ya. Dalam 60 hari ada 43,6 miliar net buy, tapi dalam 1 hari net sell-nya ada sisa 243,5 miliar. Jadi cukup volatile juga nih asingnya ya Bapak Ibu untuk di sini. Biasanya juga asing mungkin pegang ya. Tapi pada intinya begini, karena saham korporasi itu, kalau Bapak Ibu nonton aftermarket close kan kita sampaikan bahwa saatnya switching ya. Jadi mau ditambah lagi ada kesempatan turun, misalnya besok turun sampai 1855, 1815, itu pasang aja buy on weakness di sini ya. Stop loss-nya tadi 1700 kalau mau main time frame besar. Bagi yang sudah di sini belinya ya sekarang posisinya kan profit, naikkan stop loss. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk saham pertama Unilever. Saya sudah kasih tahu kapan masuknya. Lalu Bapak Ibu memang kemarin ada isu juga dia Unilever ini adalah dividen. Oke. Apapun itu price discount everything volume valid. Kedua ada BRMS. Saya tidak pegang BRMS Bapak Ibu. Ini mungkin boleh dikatakan masuk ke saham-saham konglomerat. Karena kemarin tekanan untuk saham-saham konglomerat cukup besar. Baik, kita bahas saja. Kita cek dengan alert BRMS. Jadi, karena saya tidak punya, kita bahas berdasarkan data. Ya. Kalau jelek, saya bilang jelek. Gitu. Jadi, dia belinya harusnya mungkin bulan 5 atau sebelumnya. Karena di sini bulan 5 ada, bulan 6 ada, bulan 7 ada, bulan 8 ada, bulan 9 ada, bulan 10. Alert terakhir tanggal 13 itu bukan untuk membeli. Karena belinya sudah naik tinggi. Jadi gunanya di situ adalah untuk menaikkan stop loss atau merapikan trading plan ya. Kita cek dengan Speedo BRMS. Dia berada di zona grid untuk BRMS, artinya dari speedometernya, fear and greed-nya dia menyatakan demand-nya lebih besar daripada supply untuk penutupan tanggal 17. Kita lihat weekly-nya, Speedo BRMS. Jadi kita lihat weekly-nya. Untuk fear and greed-nya, bahwa di weekly-nya sudah ekstrim. Jadi kalau dia pun jatuh cukup dalam, karena profit taking-nya adalah pemain besar nanti yang kalau terjadi ya. Hati-hati.
Kayaknya kemarin dari kemarin sudah ekstrim greed, mohon maaf, ekstrim greed. Artinya terlalu greedy, memancing supply untuk masuk ya, berbahaya. Kalau baru masuk ya tentu tidak tepat ya, karena sudah terlalu greedy nih kenaikannya dari supply and demand. Kita cek dengan star BRMS. Kesimpulannya kalau mau sudah extreme greed itu saatnya profit taking. Lalu dari rotasi saham BRMS dia relatif terhadap komposit yang melemah, dia juga melemah ya. Jadi pelemahannya lebih dalam, zigzag secara relatif ya. Jadi ada pelemahan di situ. Kita cek dengan W star BRMS dari weekly-nya. Dari weekly-nya dia sudah melesat tinggi ya. Sekarang berada di zona hope. Karena komposit weekly-nya juga jatuh dalam. Jadi secara relatif untuk komposit weekly yang down bar-nya besar ya, uptrust tadi, maka BRMS seolah-olah terjadi akselerasi di zona hope. Jadi ini adalah harus dilihat secara relatif terhadap komposit. VPA kita lihat volume price-nya, VPA weekly BRMS, nanti ada chart yang tidak lengkap, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Oke, untuk weekly memang terpantau ada sinyal merah ya Bapak Ibu, tapi tidak ada sinyalnya di sini. Artinya ini sudah ekstrim. Kemarin ada stepping out, sudah dilalui dengan sinyal stepping out, lalu diangkat tinggi. Kalau retailnya masuk, nyangkutlah di situ, karena dia sudah ekstrim di speedometer weekly. Kalau nanti dia harus dipartisipasi dengan down bar. Kalau ada down bar, itu berhati-hati ya. Volumenya juga di atas rata-rata, tapi ada cun. Cunnya apa? Cun supply. Ini pertanda yang jualan nggak kaleng-kaleng karena mainnya di weekly ya Bapak Ibu. Oke, artinya itu petanda supply sudah masuk, bisa jadi dia turun ke bawah. Oke, kita lihat dengan VPA weekly BRMS. Nanti kalau Pak di mana zona supply demand-nya Bapak Ibu pakai cat VBP sendiri. Itu weekly ya. Monthly-nya bikin sendiri lah ya. VPA BRMS. Oke, untuk daily. Oke, untuk daily karena dia sudah ekstrimnya sudah ini, maka dia berapa candle weakness ya. 1, 2, 3, 4 candlenya merah. Alertnya mungkin di sini. Sinyalnya demo indicate weakness, candle terakhir adalah pelemahan, tetapi ada tetapinya, dia tidak berhasil down bar di bawah ini ya. Masih inside bar lah istilahnya. Memang volumenya warna giant, artinya climax fall down, itu artinya supply-nya besar kemarin di hari Jumat, tetapi ada tetapinya juga. Dia anomali. Anomali dari sisi volume dan price. Bapak Ibu mesti lihat price discount everything, apapun faktanya candlenya merah ya. Candlenya merah. Tapi volumenya lihat. Kecil. Volume not validate. Oke. Jadi masih mungkin bisa naik. Yang mau sell on strength bisa pasang di 1190 lah. Ya, jual 50% di sini ya. Kena di sini jual sell of strength. Kalau stop loss di mana? Stop loss di sini. Pak, bagaimana cara menentukan stop loss begini? Ini kan ada candle besar. Dia break, berarti stop loss kita naikkan. Oke. 2 tick di bawah candle ini. Jadi di atas kita sell on strength, di bawah kita pasang stop loss. Mudah-mudahan dia masih bisa naik. Di sini jualnya mungkin 25% atau 50%, terserah. Masalah ini candle merah tapi dia volumenya kecil. Kalau candle merah volumenya besar baru saya sarankan langsung aja Pak Ibu kabur. Oke. Ikutan aja sell on strength di 1190 jual 25% atau berapa persen terserah. Karena ekstrimnya di weekly kan, di daily masih bisa dinaikin lagi. Kalau tadi dia volumenya besar, saya akan menyarankan langsung exit. Tapi ini volumenya kecil. Kelihatan kan volumenya kecil? Low? Ya gitulah. Lalu kita lanjut dengan PIF. Kalau ada yang kurang-kurang, Bapak Ibu, tidak selengkap Unilever tadi, lakukan sendiri saja ya. PIF BRMS. Karena ini waktunya sudah 44 menit. Kita lihat foreign flow untuk saham BRMS. Maaf, lagi ramai. Oh, BRMS
asingnya luar biasa ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat asingnya flat, lalu begitu asingnya akumulasi trennya meningkat, dibuktikan dengan golden cross ini ke atas, sahamnya juga ke atas. Ini korelasinya tinggi. Asingnya mensupport pergerakan BRMS, korelasinya juga mungkin dominasi juga tinggi. Kita lihat kemarin hari Jumat asingnya tetap net buy 27,41, tetap akumulasi walaupun kecil. Dalam 5 hari ada 104,22 miliar asing net buy. Dalam 20 hari ini jadi acuan 1,3 triliun ya. Dalam 60 hari ada 3,4 triliun net buy dan sehari ada 3,5 triliun. Jadi mungkin seiring dengan emas ya lah ini kalau bumi BRMS ini. Mungkin ini aksi profit taking, asingnya tetap beli walaupun mengecil. Oke, kita lanjut saham berikutnya Bapak Ibu. Jadi untuk yang kurang-kurang Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. NCKL, Alert NCKL. Ini NCKL ini saya punya dan saya beli ya sekitar 500 bisa 500 lah, 400 mulai 500 saya beli. Dan dia mungkin juga termasuk ke dalam konglomerat ya. Jadi Bapak Ibu, kalau dia nanti kena dampak penurunan ya mungkin kita harus menaikkan stop loss. Jadi belinya itu Bapak Ibu ya mungkin bulan 4, bulan 5 di situ juga karena saya sudah menyarankan waktu Donald Trump itu kita membeli NCKL. Saya cek dulu ya. Jadi kita masuk ke Telegram channel ya NCKL ya. Jadi kalau cari di sini ada nih NCKL ya. Jadi siap-siap 8 April saya suruh beli itu. NCKL, BRMS, Antam, ya, Aman, Merdeka, belinya di bulan April. Kalau baru beli sekarang, ya makanya rajin-rajin Bapak Ibu nonton kalau saya bilang, oh bottom bising saham ini. Ya, biasanya switching. Waktu itu switching ke sektor ini. Sekarang kita tinggalkan ini switching ke yang lain. Karena kan kita trader. Kita bukan fundamentalis yang peduli terhadap perusahaannya. Kita peduli terhadap profitnya aja. Karena kan ideologi trader itu adalah profit. Oke, bulan April ya harusnya di situ dia. Kita cek dengan Speedo NCKL untuk daily. Dia berada di zona grid untuk NCL artinya pada posisi grid ini demand lebih besar daripada supply untuk tanggal 17 ya, 17 Oktober. Kita cek dengan Speedo NCKL. Weekly NCKL extreme grid juga. Sama seperti BRMS, Bapak Ibu. Kalau mau short and strength nanti saya juga sudah lakukan itu. Dan sudah ada plan saya juga ke situ. Tinggal nanti kalau kena ya exit. Stop loss-nya dinaikkan ya. Oke. Jadi serupa ya. Kita asumsikan ini juga konglomerat juga. Tapi dia istimewanya NCKL ini wake off besarnya belum terbentuk. Jadi saya cuma mengandalkan stop loss saja naik. Kita cek dengan Star NCKL. Kita lihat daily dulu. Relatif terhadap komposit yang melemah 2, Oke, dia sebab melemah sekarang dia menguat lagi relatif terhadap pelemahan kompositnya. Jadi dia menguat nih Bapak Ibu. Basicnya juga menguat. Kenapa? Kompositnya melemah. Kita cek dengan Star NCKL. Kita lihat weekly-nya. Oke, weekly-nya dengan komposit yang relatif. Jadi sekali lagi harus ada kalimat relatif terhadap komposit candle yang melemah weekly, maka NCKL ini cenderung momentum naik dan ada tidak melemah lagi ya, ada momentum yang masuk. Kalau seandainya kompositnya tidak turun sedalam itu, mungkin dia akan melemah ini NCKL ya. Jadi karena dia relatif. Kita cek dengan VPA monthly NCKL, kita lihat dulu chart monthly untuk wake off-nya kita mau deteksi. Apakah memang wake off-nya belum terbentuk? Ya. Jadi ini masih ada harapan naik ke atas tinggi karena wake off-nya belum terbentuk. Oke, Bapak Ibu. Oke, NCKL dia akan turun. Kalau ini lihat Pak. Selling climax authorization secondary test, tapi ini main monthly ya. Karena dia pendek mungkin naiknya ya target 1.400 bisa. Makanya saya volume stop loss dinaikkan. Pak, ini kan downtrend nih, volumenya kecil. Bukan masalah itu. Ini volumenya ini masih tanggal 17. Dia masih bisa lebih tinggi dari bulan sebelumnya ya. Jadi bulan sebelumnya ini sepertinya besar. Break, tapi volumenya down. Di sini aja sudah terjadi anomali. Indikasi divergen ya. VPA weekly
NCKL. Kita lihat wake off-nya untuk weekly. Ini agak ramai ya. Oke, kita tahu ini adalah marking down. Ini adalah redistribusi, ini adalah marking down ya. Di sini ada selling climax, auto reaction, secondary test. Boom, ada stopping volume. Ini adalah down trust. Oke, naik ke atas, baru dia. Ini adalah the best time for buying di weekly. Saya belinya sekitar enggak 5, ya sekitar di sinilah dulu bulan Aprilnya belinya ya. 500-an. Averagingnya sekarang sudah tambah ya mungkin 600 bawah lah masih. Jadi karena ada averaging di sini. Menjadi the best time for buying dan dia tidak memberikan second chance to buy. Jadi Bapak Ibu tidak semuanya memberikan second chance to buy. Dan naik ke atas. Nah, ini volatilitas tinggi main di daily ya Bapak Ibu. Tapi tetap naik uptrend. Dia membentuk channel. Ya, kalau ini break ke bawah, berarti exit lah. Harus dilihat ada nggak supply di atas itu. Yang pasti dia volumenya masih bagus, demand-nya tinggi. Kalau di daily di warna hijau, climax fall up berarti demand-nya yang kuat ya. Cuman masalahnya dia berada di atas saja. Lalu kita harus turun ke daily. Lihat strukturnya. Nah, kalau Bapak Ibu beli sekarang ya sudah naik, tapi kalau belinya di April, maka kita masih dapat barang di sinilah di sekitar 600 ini ya. April beli, di sini buy. Nah, di sini masih dapat barang. Averaging saya sekitar 600-an ini. Dan sekarang udah 1.200. Sudah beggar ya. Kalau saya di NCKL sudah beggar, apa yang saya lakukan adalah stop loss-nya di sini. Jadi besok kalau naik lagi ke atas saya akan naikkan. Stop loss saya di 1050 kurang 2 tick. Jadi stop loss saya berada di sini ya. Sudah ekstrim, tapi biarin saja karena polanya masih terbentuk. Nanti ini akan membentuk channel ya Bapak Ibu. Nanti tarik sendiri. Kalau udah break channelnya, stop loss kita naikkan lagi seiring sejalan dengan kenaikannya. Oke, jadi kita di daily-nya juga tidak menemukan ada volume-volume yang ekstrim-ekstrim ya Bapak Ibu. Maksudnya ini masih flat-flat segini saja. Ini spiky sesuai dengan alertnya. Oke. Masih pattern-nya masih sama nih. Ini pattern di sebelah sana, ini pattern setelah yang dia bentuk channel. Nanti kalau ada pattern berubah, apakah hilang atau naik tinggi, maka dia akan berubah juga di atasnya. Itu NCKL. Kita lanjut dengan foreign flow untuk NCKL dengan perintah PIV NCKL. Trimegah ya. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Trimegah Bangun Persada. Bapak Ibu bisa lihat. Kalau masuknya di April, asingnya masih belum buy. Dia asingnya keluar ya. Lalu mulai akhir Juli, awal Agustus, asingnya langsung naik, kenceng dia akumulasi. Lalu sahamnya juga naik kencengnya, jadi mungkin dia ada support dari asing. Kalau saya sih, yang saya lakukan adalah stop loss-nya saja yang dikontrol. Mau naiknya setinggi apa, turunnya setinggi apa. Kalau dia turun ke bawah, berarti saya exit. Ya, jadi mau dia ada up trust kek, mau apa kek. Jadi karena dia wake off-nya belum terbentuk struktur besar, saya let profit run. Oke. Nanti sell on strength-nya Bapak Ibu target di mana? Di sini. Saya ada target di sini jual ya. Yang saya bilang tadi sell on strength itu di sini nih atas sini 1000. Sekarang sudah beggar, kalau kena stop loss pun tetap profit. Oke, itu BRMS sudah, NCKL sudah. Sekarang kita lihat saham berikutnya Aman. Aman saya tidak punya. Karena nih Aman ini kalau semenjak saya lihat dia tiba-tiba dia apa dulu ya, warisan atau apa itu, saya nggak berani pegang ini Aman ini. Maksud saya masih ada saham lain lah, konglomerat yang lain. Kita cek dengan alert Aman. Jadi kan kemarin tuh saya suruh beli, belilah ini, tapi sebenarnya saya belinya di Antam, ada di NCKL, nggak semua juga. Saya beli BRMS saya nggak punya gitu ya. Walaupun tadi saya bilang di April itu suruh beli saham-saham yang mineral. Nggak semua karena korelasinya tinggi. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Kalau masuknya di April mungkin dia sudah tinggi nih ya. Tapi kalau masuknya sekarang ya nggak lah. Ini saya lihat dari alertnya dia mengatakan bahwa tanggal 9 Oktober dia sudah ada. Ini sudah alert kedua ya. Kita cek dengan Speedo Aman.
aman. Untuk speedometer artinya perbandingan antara fear and greed, supply and demand, dia menyatakan berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Untuk tanggal 17 Oktober kita cek dengan speedo weekly-nya dengan perintah W speedo aman. Dari weekly-nya juga dia aman, ini masih berada di zona grid, artinya juga secara weekly demand-nya lebih besar daripada supply untuk sampai penutupan hari Jumat. Weekly-nya sudah valid ya untuk speedometer. Kita cek dengan star aman. Ini dia luar biasa Bapak Ibu ya, malah terjadi akselerasi, jarak antar bintangnya menguat dan dia sejajar di garis ini. Kalau sejajar garis ini, kalau Bapak Ibu dulu SMA atau kuliah ada belajar namanya fisika, ada nama fisika ya, fisika. Itu ada namanya maksimum resultante atau matematika. Jadi ini maksimum nih Bapak Ibu, antara demand, antara power dengan momentum, dia bergerak sejajar sama kuat membentuk sudut 45. Itu paling maksimum ya. Dan terjadi di aman, akselerasinya juga kuat. Kenapa? Kompositnya melemah. Oke, kita cek dengan W start aman. Aman, kalau kita lihat pembalikan arah ya Bapak Ibu, artinya dia fear, tapi kemarin penutupan terakhir relatif komposit yang turun 2,2% dia terjadi penguat. Tapi harus pakai relatif ya. Nanti kalau yang tidak relatifnya, Bapak Ibu lihat di chart volume price. Kita cek dengan VPA monthly aman. Jadi dia, apakah wake off-nya sudah? Menurut saya sih berbeda dengan NCKL. Dia begitu IPO, wah ini ditarik naik tinggi, marking up, distribusi, marking down. Apakah ini wake off? Iya. Lalu di sini apakah ini redistribusi atau reakumulasi? Ya tunggulah. Dia bentuk low, high, low. Kalau udah close, maka ini adalah reakumulasi, maka dia naik bisa tinggi. Minimum kita jual di 15.000, berharap dia double top, selesai sudah karena wake off-nya sudah ya main di monthly. Kita dengan VPA weekly aman. Nah, ini untuk mempercepat saja di weekly-nya dia ada sinyal di sini Bapak Ibu. Di sini juga sinyal hiperdomik ya. Ini namanya hiperdomik, namanya hipodomik. Maaf kalau saya terbalik. Kalau lihat pola volumenya ya ada agak sedikit perbedaan, tapi menurut saya sama-sama aja lah. Cuman sekuen di sini saja nih. Bahwa dia saat dia distribusi volumenya memang hilang. Di sini sama aja lah menurut saya, volumenya tidak ada yang signifikan nih Bapak Ibu. Kecuali nanti kita tunggu dia break 9255, maka akan terjadi perbedaan low ke atas high, high low, high, maka dia menjadi reakumulasi ya. Maka ini nanti kalau Bapak Ibu itu terjadi, jualannya double top aja nih, targetnya 15.000. VPA aman. Oke, kita lihat sinyal daily-nya. Dia sinyal daily-nya uptrust ya Bapak Ibu. Tadi kan sudah tahu ya, kalau uptrust harus divalidasi dengan down bar. Sinyal uptrust, sign of weakness. Kalau besok ditambah dengan down bar, apakah sampai bawah? Itu berbahaya. Kenapa? Ini marking up, ini distribusi, ini the best time for selling, second chance to sell, ini juga, maka ini adalah kesempatan ketiga untuk jualan. Oke, bahaya nggak? Bahaya lah. Ya, kalau sempat dia turun ke bawah, maka ini adalah marking down. Lalu belinya di mana? Kita tunggu lagi di bawah sini lah. Oke. Kalau jadi plan itu Bapak Ibu ya. Karena sebab ini sudah jelas marking up, ini jelas distribusi. Ini adalah the best time for selling, atau di sini ini adalah second chance to sell kalau ini adalah the best time for sellingnya. Kan wake off-nya berjalan, kita kan cuma mau melihat wake off-nya. Oke. Ya, soalnya volumenya segitu-segitu aja nih. Kita lihat dengan foreign flow, PIF aman.
Berikut ini adalah chart foreign flow untuk aman mineral, Bapak Ibu. Ini saya nggak berani juga ya. Lihat, sejak tahu dia ada akumulasi terus switching menjadi apalah istilahnya itu. Tiba-tiba dia asingnya katanya warisan dan disimpan di luar. Jadi asing. Nggak ngerti saya. Ada yang ngerti tolong komentari lah apa yang terjadi dulu di aman ini. Kita faktanya memang asingnya sempat masuk. Apakah ini switching dari fund manager atau dari apa asingnya nggak tahu. Karena saya nggak monitor juga. Tapi asingnya hari Jumat ada 56,8 miliar net buy, dalam 5 hari ada 67,6 miliar, dalam 20 hari ada 449 miliar net sell. Nah, ini perlu dicatat dalam 20 hari ternyata dia net sell ya. Karena acuan kita, saya biasanya melihat 20 hari. Dalam 60 hari ada 3,4 triliun net buy, dalam 100 hari ada 3,2 triliun asingnya net buy masih. Cuma dalam 20 hari udah net sell nih. Oke, itu dia Bapak Ibu. Aman, saya tidak terlalu monitor karena ngeri-ngeri sedap lah. Maksud saya masih punya saham yang lain dan saya tidak ada nyangkut, tidak ada apa di ini dan tidak pernah pegang juga sama sekali di aman ini. Sekarang kita lihat AMRT. Ini consumer. Apakah switching atau enggak di saham-saham consumer atau seperti Alfamart ini? Tapi menurut saya lihatlah chartnya. Ya. Kita mulai dengan alert AMRT. Kapan alertnya? Alertnya adalah tanggal 10 dan ini fresh. Kita cek dengan Speedo AMRT. Speedo Daily, dia dari Fear and Greed Speedometer, dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk tanggal 17 Oktober. Kita cek dengan W Speedo, kita pantau weekly-nya dulu AMRT. Oke, dia berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat ya, jadi tidak terlalu mendukung juga. Daily-nya aja yang baru ke grid, weekly-nya masih ketinggalan ini. Ini agak tidak support antara weekly dan daily. Daily-nya mungkin duluan atau daily-nya ketinggalan. Kita cek dengan VPA monthly AMRT untuk melihat struktur wake off-nya. Oke. Jadi AMRT ini wake off-nya sudah berjalan dan kita berada di hujung ya. Ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini apa ini? Ini adalah UTAD. Pak UTAD ya. Kalau yang ikut workshop atau sudah belajar UTAD melihat ini tentu dia nggak akan hold ya. Tentu dia akan pergi karena mainnya UTAD-nya terjadi di monthly. Kalau UTAD terjadi di monthly, jatuhnya akan dalam. Ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Oke, setelah itu turun. Oke, apakah ini mungkin terjadi akumulasi naik ke atas? Ya, mungkin aja selama 1730 tidak dijebol. Kalau itu 17 sudah dijebol, tamat sudah ceritanya ya Bapak Ibu ya. Pak, ini kan volumenya kecil karena masih tanggal 17. Oke, itu aja mungkin. Kesimpulannya Pak, monthly-nya markdown. Tapi yang penting kita kelihatan stop loss-nya ya 1730 berarti yang pasti kalau Bapak Ibu baru masuk kemarin alert, stop loss-nya dijaga. Mungkin kita bisa makan di daily ya. Ya, jadi tidak berarti struktur besar setelah selesai kita tidak bisa mendapatkan rezeki. Ya, siapa tahu bisa rezeki di time frame cepat kan, yang penting profit aja. VPA weekly AMRT. Ini ya jelas sekali ini ya. Ini bisa masuk ikut workshop nih. Ini uptrust, UTAD, the best time for selling, second chance to sell. Oke, volume hari weekly ini dia volumenya besar, they move indicate strength. Tidak ada chun. Kemarin kita bilang kalau naik sampai kan targetnya cuma 2.600-an ya. Jadi kena 2.600 ini exit. Memang nggak bisa tinggi-tinggi karena weekly-nya, monthly-nya mainnya ini. Mainnya sudah markdown. Kita lihat VPA daily. Stop loss-nya tadi ya, tetap di situ. Iya. Dia masuk lagi ke dalam. Artinya stop loss-nya kalau mau exit, stop loss. Gimana ya? Monthly itu nggak bisa dilawan masalahnya. Jadi kenapa dia keluar, supply-nya ada. Tapi gini ya, sinyalnya tidak ada Bapak Ibu. Kenapa tidak ada?
dia tidak memberikan sinyal apa-apa. Kenapa? Volumenya rendah. Ini candle bearish, volumenya kecil pula, tapi ada tune. Oke. Yang bisa dilakukan adalah stop loss-nya di sini. Yang sebelumnya tadi ada 1700 atau 1820 kalau daily, stop loss-nya di sini. Kan stop loss itu kalau di daily-nya 1820. Kurang 2 tick ya. Berarti 1810. 1 tick kan 5. Ini stop loss, berarti 1805, 1800 itu stop loss berlapis. Begitu dia break, stop loss dinaikkan ke sini. Kalau dia turun, ini kita buy on weakness sampai kena stop loss ya kalau mau ya. Kenapa? Takutnya dia bukan, kita tidak takut. Yang kita tunggu adalah dia tertahan, dia menjadi high low, lalu dia ke atas. Kalau dia tidak tertahan, kita exitnya sudah ada. Jadi mungkin ini kuncinya adalah money management. Menjelaskan itu di dalam trading as a business ya. Jadi di-combine antara ilmunya nih. Kalau orang yang ikut cuma trading as business, dia dia tidak lengkap ilmunya. Tapi bisa trading dengan konsep trading as business. Tapi kalau di-combine dua-duanya ikut Bapak Ibu, ya ini memang pas ya. Kita lanjut dengan VBP dulu. AMRT kalau mau kita lihat. Kuat nggak itu? Oh ya, lumayan ya. Jadi yang saya mau lihat Bapak Ibu, ini ada demand zone. Kalau stop loss-nya di bawah sini, dia turun ke bawah. Mulai di sini nih, buy on weakness-nya. Ini ada candle. Di sini mungkin 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot gitulah ya. Stop loss-nya di sini. Yang masih itu. Kalau di sini juga nggak apa-apa. Yang agresif berarti dia. Kenapa dia naik ke atas nggak bisa naik? Dia turun? Karena di sini ada supply. Supply ini datang dari mana? Dari sini ya. Dari sini supply. Nanti kalau dia jebol, maka dia otomatis menjadi demand ya. Target jual di sini saja, nggak usah main jauh-jauh ini soalnya. Kita lihat foreign flow, PIF, AMRT, foreign flow untuk AMRT. Bapak Ibu, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Sumbel Avaria Trijaya. Kita lihat 3 hari terakhir asingnya keluar. Hari Jumat asingnya net sell 6,52 miliar, dalam 5 hari ada sisa net buy 6,8 miliar, dalam 20 hari net sell-nya 72,3 miliar, dalam 60 hari 624,6 miliar, dalam 100 hari net sell-nya cukup besar 518,7 miliar net sell. Jadi berbahaya kalau kita lihat dari struktur wake up time frame besar, dan itu sulit dilawan. Karena time frame besarnya markdown. Jadi kalau ada pullback, itu akan cepat orang exit ya. Exit. Jadi main cepat aja untuk Alvaria ini, kalau bukan untuk masuk lah. Ada alert untuk keluar malah. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah ucap. Saya sering terbelit-belit lidahnya. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe ke channel YouTube-nya ya, join juga channel Telegram-nya supaya terlalu terupdate. Rajin-rajin belajar analisanya. Practice make perfect. Tidak ada cara lain Bapak Ibu ya. Jadi membaca market itu sekarang kalau pakai Wyckoff itu kita sudah lihat strukturnya. Tinggal latihannya saja. Saya juga sudah 20 tahun, sering banyak salah juga. Maka Bapak Ibu harus lakukan analisa sendiri. Jangan percaya juga 100% pada saya. Mungkin karena saya tidak pegang sahamnya, maka saya analisa apa adanya. Atau mungkin saya pegang seperti NCKL, maka ada tendensi subjektif saya di situ. Itu harus dipahami juga. Oke, bagi yang berminat ikut workshop untuk volume price analysis sudah full. Nah, yang sudah ikut workshop volume price silahkan kalau yang ingin mengikuti, karena sudah dibuka pendaftaran dan sudah banyak juga yang daftar. Sampai insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Bagi yang ke workshop bertemu Sabtu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.